8.002 tepatnya warga negara Indonesia melapor ke KBRI Phnom Penh di Kamboja telah mengubah kantor diplomatik menjadi kamp penampungan darurat. Kalau kita melihat dari pemberitaan yang ada saat ini, karena dampak razia besar-besaran otoritas Kamboja yang memaksa perusahaan penipuan daring membuang pekerjanya yang tanpa dokumen dan biaya. Dan untuk mengetahui bagaimana penanganannya saat ini, kondisi terkini seperti apa, kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami. Beliau adalah Kuasa Usaha @interim KBRI Phnom Penh Kamboja, Chris Naji. Wawancara Pro 3. Pak Haji, selamat pagi. Selamat pagi Mas Rudi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar di Phnom Penh Pak saat ini? Alhamdulillah sehat juga Mas. Sehat ya. Kalau kondisi terkini dari penanganan ribuan warga negara Indonesia di KBRI Phnom Penh bagaimana ini Pak? Iya, jadi per 6 Mei atau 2 hari yang lalu itu sudah ada 8.174 WNI yang melapor ke KBRI terkait dengan keterlibatan mereka dalam scam, dan kebetulan tadi seperti sudah disampaikan bahwa memang saat ini pemerintah Kamboja sedang menggencarkan operasi pemberantasan scam online, sehingga menyebabkan banyak warga negara asing termasuk warga negara Indonesia yang kemudian keluar dari scam center itu. Sehingga sejak 16 Januari sampai 6 Mei itu sudah ada 8.174 WNI yang melapor ke KBRI untuk meminta fasilitasi dalam proses repatriasi mereka kembali ke tanah air. Tapi kabar yang kami terima betul nggak Pak, sama perusahaan-perusahaan itu mereka dilepaskan saja begitu saja? Iya, memang. Jadi sejak pertengahan Januari itu pemerintah Kamboja menggelar operasi pemberantasan online scam. Namun mereka memang hanya menyasar masterminds dan juga ring leaders. Dan untuk yang orang-orang yang terlibat dalam hal ini tidak termasuk dalam ring leaders, itu kemudian dibiarkan untuk pergi dari scam center tersebut. Nah, secara teknis Pak, kalau begitu artinya saya bayangkan kan cukup banyak ini mereka datang ke KBRI secara berkala atau terus-menerus. Cara untuk memverifikasi identitas dari 8.000 warga negara ini. Sementara kami juga terima informasi paspor mereka aja ditahan oleh perusahaan mereka sendiri Pak. Gimana ini? Ya, memang banyak sekali yang melapor ke KBRI dan menyampaikan bahwa paspor mereka ditahan atau paspor mereka hilang. Sehingga ketika mereka melapor ke KBRI, ya kami lakukan verifikasi terlebih dahulu. Biasanya mereka masih memiliki kopi paspornya, atau juga kalau mereka tidak memiliki kopi paspor, kita akan mintakan identitas yang lain, informasi mereka ke pendudukan mereka yang lain untuk membuktikan bahwa mereka warga negara Indonesia. Kemudian KBRI akan memproses untuk penerbitan SPLP-nya. SPLP, Ada kapasitas maksimal nggak secara harian lah Pak? Terhitung dari mungkin staf KBRI dalam menerbitkan SPLP ketika sudah melakukan identifikasi dari masing-masing WNI kita ini Pak? Ya, betul sekali Mas Rudi. Jadi memang KBRI sebagai perwakilan RI memang kapasitasnya tidak sebesar di Indonesia ya, di tanah air untuk menerbitkan SPLP, dokumen perjalanan, karena di saat yang sama kita juga tidak hanya menerbitkan SPLP tapi juga harus menerbitkan paspor, karena pelayanan juga tetap dijalankan bagi masyarakat umum yang juga membutuhkan fasilitasi dari KBRI, sehingga sebenarnya rata-rata kapasitas KBRI itu per hari hanya 50 untuk dari sisi staf, untuk kemampuan menerbitkan karena juga tidak hanya dari staf tapi juga dari peralatan, Mas Budi. Jadi peralatan yang kita miliki memang tidak sebanyak tentunya kalau ada yang di pusat. Jadi itu yang kita optimalkan saat ini. Dan tentunya alhamdulillah ketika dalam awal-awal razia, KBRI juga mendapatkan bantuan dari Ditjen Imigrasi. Mereka mengirimkan timnya, ada 3 tim yang sudah pernah membantu KBRI untuk membantu proses pencatatan dan juga penerbitan SPLP. Dokumen perjalanan. Jadi sangat membantu kami dalam penanganan WNI. Kalau memang katakanlah kemampuan satu hari itu 50 dokumen perjalanan bisa diterbitkan oleh KBRI Phnom Penh. Sementara yang mungkin yang mengajukan cukup banyak ini Pak ya. Nah, teknis untuk skala prioritasnya bagaimana ini Pak?
Tentunya kalau untuk teman-teman WNI ini kita akan berdasarkan urutan masuk ya Pak. Oh, siapa yang duluan ya? Jadi Siapa yang first out duluan, ya. jadi first come first serve. Jadi yang mereka memang harus menunggu ketika SPLP-nya sudah diterbitkan. Memang tentu banyak yang bertanya kepada KBRI kapan SPLP kami keluar atau bagaimana. Tapi ya kami terus secara kontinu menyampaikan bahwa KBRI terus berupaya secara optimal untuk mempercepat proses SPLP, tapi juga tidak bisa terlalu dipaksakan karena bukan hanya SDM-nya tapi juga peralatannya. Apabila misalnya peralatannya ini sampai rusak, tentunya risiko gagal layan itu sangat besar. Oke. Wilayah mana sih Pak Haji di Kamboja yang paling banyak yang menjadi lokasi WNI korban ini, Pak? Ya. Jadi setelah kami amati memang banyak sekali warga kita berdatangan dari beberapa wilayah. Tapi tentunya ada beberapa wilayah yang selama ini sudah kita identifikasi sebagai kantong-kantong WNI, antara lain di Poipet, itu di Provinsi Banten Binche, yang berbatasan langsung dengan Thailand, dan juga di Kota Bavet. Tapi juga kami menemukan ada beberapa atau banyak juga WNI yang berasal dari kota-kota yang selama ini tidak dikenal sebagai pusat-pusat scam online di Kamboja, seperti Mondul Kiri. Oke, ada juga berarti Pak ya dari kota-kota yang tidak terkenal itu ya. Iya. Nah, saya juga membaca Pak, ada kompensasi, ada kebijakan penghapusan denda overstay ya bagi WNI kita. Nah, untuk mereka yang kali ini akan segera diterbitkan SPLP-nya, apa nih kompensasi ataupun kesepakatan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Kamboja atas penghapusan denda overstay ini, Pak? Penghapusan denda overstay ini memang betul-betul kebijakan dari pemerintah Kamboja untuk mempercepat proses repatriasi ribuan warga negara asing, termasuk WNI yang terlibat dalam online scam. Dan memang harus kita akui ini sangat membantu dalam proses kita untuk melakukan repatriasi teman-teman WNI. Karena kalau misalnya kita melakukan dengan prosedur normal, itu minimal 3 bulan baru warga negara kita itu bisa dipulangkan. Itu yang paling cepat. Dan untuk kompensasi sendiri, pemerintah Kamboja tidak meminta kompensasi apapun, dan oleh karena itu kami di KBRI Phnom Penh sangat mendukung upaya mereka untuk memberantas online scam ini, dan kami juga terus memelihara komunikasi dan koordinasi yang baik dengan aparat berwenang di Kamboja. Mereka kan sudah dilepas begitu saja oleh perusahaan masing-masing ini Pak dari berbagai kota. Artinya mereka tidak ada hunian, tidak ada tempat tinggal. Kabarnya juga mereka berada di sekitar KBRI. Di mana Pak mereka sekarang Pak? Ya memang sebagian mereka mengaku tidak memiliki cukup uang untuk bisa menyewa hotel atau guest house. Jadi mereka ada yang kemudian meminta bantuan KBRI untuk mendapatkan penampungan sementara. KBRI saat ini juga memiliki penampungan sementara, dan per hari ini kurang lebih ada sekitar 220-an warga kita yang masih ada di penampungan menunggu untuk proses pemulangannya. Dan memang betul selama 2 minggu terakhir memang terjadi lonjakan karena pemerintah Kamboja baru saja melakukan razia di kota Poipet yang merupakan kantong warga negara kita di Kamboja. Jadi memang ada peningkatan kembali jumlah warga yang melapor, dan memang mereka banyak yang kemudian berusaha untuk tinggal atau stay di depan halaman KBRI. Kalau dan kami selalu gimana? Silakan Pak Haji. Kami selalu menghimbau mereka untuk tidak mengganggu ketertiban dan upayakan untuk bisa mencari tempat tinggal sementara, karena memang kami tidak serta-merta menerima informasi dari mereka bahwa mereka tidak memiliki uang, tapi kami melakukan verifikasi lebih lanjut apakah memang betul-betul mereka tidak memiliki kemampuan finansial untuk tinggal di guest house ataupun di hotel. Dan secara berkala kami juga melihat kalau misalnya memang kebetulan karena penampungan yang saat ini dikelola oleh KBRI itu kapasitasnya berapa itu? Kapasitasnya terbatas, 300 maksimal. Jadi kami tidak bisa serta-merta membawa semua warga kita untuk langsung ditampung di sana. Jadi memang kami harus melakukan
seleksi atau melakukan assessment secara rutin untuk melihat bagaimana daya tampung penampungan kita untuk warga kita. Ya. Ada yang sampai bertenda Pak di depan KBRI Pak? Tidak ada yang bertenda, maksudnya dalam bentuk membuat tenda, tapi memang betul ada mereka yang kemudian kita ada pos satpam di depan di luar, jadi mereka juga memanfaatkan hal itu. Tapi dari beberapa kali pembicaraan staf kami dengan teman-teman WNI ini, sebenarnya ada yang mereka sebenarnya sudah tinggal di guest house, tapi mereka itu masih senang berkumpul dengan teman-temannya, jadi malah tetap tinggal di depan KBRI. Nah, itu yang selalu kita dorong mereka untuk tidak tidur-tiduran atau duduk-duduk di depan KBRI karena memang mengganggu ketertiban umum. Ya. Pak Haji, dari sekian banyak warga negara kita dari online scam ini, apakah memang mereka semua korban, Pak? Atau jangan-jangan dari hasil verifikasi ada pemain lama yang sebenarnya mereka bukan korban di sini? Gimana? Ya, jadi setiap warga yang melakukan walk-in melapor ke KBRI, kami melakukan verifikasi awal untuk melihat keterlibatan mereka, dan dari 8.174 WNI ini kami belum melihat adanya indikasi bahwa mereka adalah korban TPPO. Bukan, dan hampir semua mereka paham dengan apa yang akan mereka lakukan di Kamboja, apa yang bagaimana sifat dari apa yang mereka lakukan di Kamboja ini, sehingga kami belum melihat adanya indikasi bahwa mereka ini sebagai korban. Mereka tuh direkrut lewat lowongan kerja palsu atau mekanisme seperti apa sehingga bisa begitu banyak sampai di sana ini, Pak? Ya, banyak yang memang menyampaikan bahwa mereka melihat lowongan pekerjaan dari media sosial dan juga dari agen-agen yang ada di Indonesia. Namun tidak sedikit juga yang mereka ditawarkan pekerjaan oleh kerabatnya sendiri. Ada yang dari saudaranya ataupun bahkan saudara kandung pun yang menawarkan mereka pekerjaan di Kamboja. Oke. Berarti kan sekarang tugasnya adalah verifikasi, kemudian menerbitkan dokumen perjalanan dan pemulangan, Pak ya? Nah, betul. Apa Pak kendala yang mungkin paling berat ketika harus melakukan proses pemulangan ini, terutama mereka yang berada di titik-titik perbatasan tadi nih, Pak Haji? Ya, jadi kendala yang utama adalah mereka banyak yang mengaku tidak memiliki paspor dan mereka sudah statusnya overstay. Sehingga KBRI perlu menerbitkan SPLP dan juga meminta ke instansi terkait di Kamboja untuk mem-waive atau meniadakan denda overstay-nya. Hal ini tentunya membutuhkan waktu, dan sementara juga WNI banyak yang menyampaikan mereka tidak memiliki kemampuan finansial untuk bisa memenuhi kehidupannya sehari-hari, sehingga akhirnya makanya KBRI menyediakan penampungan sementara yang juga kapasitasnya sayangnya terbatas, dan tentunya ini juga merupakan tantangan utama. Ada yang terlantar nggak Pak di jalanan, Pak? Bagaimana? Ada yang sampai terlantar di jalanan nggak warga negara kita, Pak? Sebenarnya kalau yang terlantar tidak ya Pak ya. Jadi sebenarnya tadi seperti yang saya sampaikan, mereka ini memang ada yang sudah memiliki akomodasi sementara di guest house, tapi mereka lebih memilih berkumpul dengan teman-temannya di sekitaran KBRI untuk duduk-duduk. Jadi sebenarnya kalau untuk terlantar di jalan atau seperti apa, kita melihat sebenarnya mereka bisa tidak melakukan itu, tapi memang banyak yang sekali mereka senangnya lebih dekat dengan KBRI, jadi mereka memilih untuk duduk di sekitar pos keamanan KBRI. Ya, atau nggak membuat aja pos darurat Pak di wilayah-wilayah tertentu, Poipet mungkin dan beberapa tempat lainnya? Seperti yang sudah kami sampaikan Pak, sumber daya KBRI sayangnya terbatas, dan saat ini kami memang masih fokus untuk memfasilitasi WNI yang datang, dan apalagi dalam minggu-minggu terakhir ini terjadi peningkatan warga yang melapor, sehingga seluruh sumber daya yang ada di KBRI saat ini sedang dioptimalkan untuk memfasilitasi warga yang datang ke KBRI. Ya, tapi sejauh ini untuk urusan birokrasi dengan pemerintah Kamboja tidak ada hambatan Pak? Atau mungkin dibantu oleh pihak kepolisian di Kamboja sendiri dalam evakuasi dari perusahaan-perusahaan itu? Gimana Pak? Kalau untuk evakuasi memang mereka WNI sebagian besar atau hampir semua datang sendiri tanpa ada
dukungan dari pihak setempat. Namun demikian, bagi KBRI dukungan dari pemerintah setempat ini adalah tadi terkait dengan proses kecepatan repatriasi dan juga penihilan denda overstay. Itu yang sangat membantu KBRI selama ini. Oke, Pak Haji, seandainya nih Pak, ternyata masih ada warga negara Indonesia yang belum bisa keluar dari perusahaan. Nah, mekanisme pelaporan, mekanisme pendeteksiannya ini bagaimana Pak? KBRI memiliki hotline Pak, yang bisa dihubungi, dan ketika warga kita melaporkan mereka ada di scam center, KBRI akan menyampaikan ke pihak berwajib setempat untuk bisa membantu memverifikasi dan kemungkinan mengeluarkan mereka dari scam center tersebut. Namun demikian, dalam 4 bulan belakangan ini dapat kami sampaikan karena memang saat ini situasinya berbeda seperti tahun yang lalu. Pemerintah Kamboja saat ini sangat menggencarkan, jadi tanpa ada laporan pun atau mereka meminta, scam center ini sudah melepas warga kita untuk kembali ke tanah air. Ya, target untuk bisa bersih dari warga negara Indonesia dari peristiwa ini atau mekanisme pemulangannya, koordinasi dengan maskapai, melihat banyaknya jumlah warga negara kita yang harus dipulangkan ini Pak Haji. Dan juga sekaligus penutup pesan untuk mungkin kerabat keluarga yang ada di tanah air. Silakan Pak Haji. Tentunya kalau untuk target akan sangat bergantung pada kapan penyelesaian dari operasi pemberantasan yang dilakukan oleh pemerintah Kamboja, Pak Rudi. Karena kita masih melihat ini proses yang masih berlangsung, dan kami sudah mengantisipasi mungkin sampai akhir tahun masih akan ada warga negara kita yang melapor ke KBRI. Jadi untuk target sendiri kami tidak bisa memastikan kapan. Tentunya kalau kami di KBRI berharap secepat mungkin bisa selesai agar warga negara kita juga bisa segera kembali ke tanah air. Namun untuk saran bagi juga masyarakat kita yang baik yang ada di Kamboja ataupun yang sudah kembali ke Indonesia dan juga keluarga adalah tentunya bagi masyarakat, karena sedang ada peningkatan atau intensifikasi operasi pemberantasan online scam, agar teman-teman warga negara kita yang ada di Kamboja untuk selalu menjaga dokumen perjalanannya, paspornya, dan bagi yang bekerja di sektor-sektor formal untuk memastikan bahwa working permit-nya masih berlaku dan menghindari dari tindakan yang melanggar hukum. Untuk keluarga di Indonesia, kami juga berharap untuk bisa selalu mencari informasi yang resmi, tidak hanya sekedar mencari informasi-informasi di sosial media yang kerap kali juga banyak terjadi misinformasi di sana. Bisa sampaikan pertanyaan ke KBRI Phnom Penh terkait dengan kondisi yang aktual di Kamboja. Dan bagi teman-teman warga yang sudah kembali ke Indonesia untuk tidak lagi kembali ke Kamboja untuk melakukan aktivitas yang sama, online scam, karena itu selain merugikan diri sendiri dan keluarga, juga merugikan orang banyak dan masyarakat di Indonesia. Pak Krishna Haji, terima kasih banyak Pak untuk waktunya, sudah memberikan penjelasan kepada kami di sini. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Salam Rudi. sehat, selamat pagi waktu Jakarta. Selamat pagi. Demikian tadi kuasa usaha ad interim KBRI Phnom Penh Kamboja, Krishna Haji.